Malam itu hujan turun deras, menghantam atap rumah tua yang sudah lama kosong di ujung lorong dusun air lulut. Rumah itu sudah berdiri sejak zaman kolonial. Tiangnya dari kayu ulin, jendelanya tinggi, dan pintunya selalu tertutup rapat. Semua orang di kampung tahu rumah itu ditinggal pemiliknya setelah anak mereka hilang. Tapi suatu malam, lampu di lantai atas menyala. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil tua. Yang keluar dari dalam, seorang wanita muda bernama Maya, jurnalis lepas yang baru pindah dari Jakarta. Ia bilang pada tetangga, ia menyewa rumah itu murah untuk cari inspirasi naskah. Tapi malam pertamanya tinggal di sana. Tidak biasa. Pada jam 1 dini hari, Maya belum bisa tidur. Petir menyambar jauh di luar sana. Angin menderu, meniup gorden yang robek. Tapi yang membuatnya bangun, bukan suara hujan. Itu adalah bunyi langkah kaki. Terdengar pelan, berat. Duk-duk-duk. Langkah itu berasal dari lantai bawah. Padahal, Maya yakin ia sudah mengunci pintu depan. Dengan napas tertahan, ia turun perlahan. Pegangan tangga terasa dingin seperti logam. Suara langkah itu menghilang. Lalu terdengar suara berbisik, terlalu pelan untuk dipahami, terlalu jelas untuk diabaikan. "Kamu sudah datang." Maya menyalakan senter dari ponsel, menyorot ruang tamu kosong. Tapi saat ia memutar tubuhnya, cahaya ponsel menangkap sesuatu di cermin besar di dinding ruang tengah. Di cermin itu, ia melihat bayangan berdiri di balik bahunya. Maya berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, sosok itu masih ada. Menatap langsung ke matanya. Pagi hari setelah kejadian di cermin, Maya berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Ia bahkan sempat tertawa kecil saat bercermin lagi di siang hari. Tak ada sosok aneh. Tak ada bayangan. Semua terasa normal. Tapi saat membuka denah rumah dari berkas sewa, ia menyadari sesuatu yang mengusik. Kenapa denah ini cuma menunjukkan 3 kamar? Padahal aku tidur di kamar keempat. Ia berjalan menuju kamar itu, memeriksa setiap sudut, lantai, jendela, dinding. Dan saat menyentuh bagian belakang lemari tua di sudut ruangan, terdengar suara. Klik. Lemari itu perlahan bergeser sendiri, mengungkap pintu kayu tua, tertutup debu dan jaring laba-laba. Pintunya tidak ada di denah manapun. Maya membuka pintu itu perlahan. Di baliknya ada lorong sempit, panjang, dan gelap. Tidak ada lampu. Udara di dalamnya lebih dingin, berembus aneh seperti napas yang terperangkap. Lorong itu tak berujung. Setiap langkah Maya membuat papan lantai berderit lirih. Di sepanjang dinding lorong tergantung lukisan-lukisan lama, semuanya gambar anak kecil. Anak-anak dalam lukisan itu tersenyum. Tapi semakin jauh Maya melangkah, senyum mereka berubah menjadi miring, menyeringai, dan akhirnya mulut mereka terbuka lebar, seperti berteriak tanpa suara. Di ujung lorong, Maya melihat pintu lain. Pintu besi berkarat dengan angka 14 terukir samar di atasnya. Ia coba membukanya, terkunci. Tapi saat ia berbalik untuk kembali, lorong di belakangnya tidak sama lagi. Dengan tangan gemetar, Maya mengangkat ponsel untuk merekam, mencoba mencari jalan kembali. Namun ketika ia memutar layar kamera selfie, pantulan di layar menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Di belakangnya, hanya 1 langkah jauhnya, ada bayangan hitam tinggi. Terdiam. Tak bernapas. Maya menjerit, berlari ke arah datangnya angin, menabrak lukisan, jatuh. Lalu gelap. Saat Maya terbangun, ia masih di lorong itu. Cahaya ponsel sudah mati.
Tapi kini pintu besi berangka 14 terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Di balik pintu itu bukan kamar biasa. Ruangannya kecil dan lembab, dengan satu meja besi, satu rekorder pita tua, dan tumpukan buku catatan usang. Di dindingnya tertulis dengan spidol hitam besar, "Jangan dengarkan suaranya." Tapi Maya tetap menekan tombol play pada rekorder. Suara di dalam rekaman terdengar seperti diambil dari sesi wawancara. Suara pria tua, parau, terdengar, anaknya hilang seminggu setelah ulang tahunnya. Kami pikir ia kabur. Sampai malam itu, istriku lihat dia di cermin. Tapi bukan wajahnya. Sesuatu memakai wajahnya. Anak-anak itu semua ke kamar 14. Mereka semua jawab panggilan itu. Dari bawah. Suara itu. Suara yang meniru. Lalu rekaman diselingi suara aneh, tawa anak kecil, diputar ulang dengan pelan, menyeret. Seperti dipelintir. Lalu sunyi. Setelah itu terdengar suara berbisik, sangat dekat ke mikrofon. Dia melihatmu sekarang. Maya langsung mematikan rekaman. Dan saat itu juga, lampu di ruang 14 menyala sendiri. Di bawah meja, Maya melihat coretan kuku di lantai. Panjang. Terburu-buru. Seolah seseorang berusaha meninggalkan pesan sebelum diseret pergi. Dalam salah satu buku lusuh, Maya membaca tulisan tangan tergesa, "Aku dengar mereka lagi malam ini. Mereka bukan anak-anak. Mereka bukan roh. Mereka cuma pakai wajahnya." Kalau kau membaca ini, jangan lihat ke cermin. Di jam 3 pagi. Maya menutup buku itu, tapi matanya menangkap satu hal terakhir, foto keluarga pemilik lama rumah. Dan di pojok foto itu, berdiri seorang anak laki-laki. Dengan senyum yang persis sama seperti anak dalam cermin malam itu. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Napasnya berat, seolah udara jadi lebih padat. Dinding kamar terasa lebih dekat dari biasanya. Dan dari arah cermin besar di pojok ruangan, angin dingin berembus. Meski tak ada jendela terbuka, ia mencoba melupakan semua yang ia temukan. Rekaman suara, lukisan anak-anak, pintu ke ruang 14. Tapi semuanya kembali berputar di kepalanya. Kalau kau membaca ini, jangan lihat ke cermin. Di jam 3 pagi. Tentu saja pikirannya terpaku pada kalimat itu. Dan seperti sudah ditentukan, jam digital di atas nakas berbunyi lirih. Tepat pukul 3 dini hari. Maya bangkit, dengan tangan gemetar mengarahkan ponsel ke cermin besar. Ia tak tahu kenapa. Mungkin rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Dalam bayangan cermin, ia melihat dirinya sendiri, berdiri di kamar yang sama, pakaian yang sama. Tapi, pantulan itu tidak bergerak. Saat Maya mengangkat tangan, pantulan tetap diam. Matanya tidak melihat ke arah Maya, melainkan langsung ke arah kamera. Lurus. Lalu pelan-pelan, senyum itu muncul. Itu bukan Maya. Pantulan itu lalu menggelengkan kepala perlahan, seolah memperingatkan, jangan di sini. Sudah terlambat. Lalu, lampu kamar mati. Dalam kegelapan, Maya hanya bisa mendengar langkah kecil. Banyak. Serempak. Di lantai kamar. Di lorong. Di atap. Suara tawa anak kecil, tapi terdengar seperti diputar mundur. Maya berlari keluar kamar, menyambar senter dan menyalakannya ke arah cermin. Dan di sana, dalam cermin, lorong rumah terlihat penuh dengan anak-anak. Berdiri diam, semuanya menghadap ke arah Maya. Satu dari mereka mulai berjalan ke depan. Perlahan. Pelan. Sampai wajahnya menempel di permukaan cermin. Lalu retakan kecil muncul. Keraak, pantulan itu retak,
Dan dari celahnya, satu tangan kecil, pucat, menjulur keluar. Cermin itu pecah sepenuhnya. Namun bukan ke arah dalam, melainkan keluar. Retakan menyebar seperti urat darah, dan dari setiap celahnya, tangan-tangan kecil mulai merayap. Maya jatuh mundur, menabrak rak buku. Terlalu takut untuk berteriak. Ia hanya bisa melihat anak-anak itu keluar satu persatu dari bayangan cermin, tapi mereka tidak terlihat seperti anak-anak lagi. Mata mereka hitam penuh. Senyum mereka terlalu lebar. Dan gerakan mereka seperti tersentak, tidak alami, seperti wayang rusak. Kau dengar kami. Kau lihat kami. Sekarang, kau milik kami. Maya berlari, menyusuri rumah dengan napas memburu. Tapi setiap lorong kini berubah bentuk. Rumah itu tidak lagi mengikuti logika. Setiap pintu yang ia buka membawa ke ruangan yang sama, kamar bernomor 14. Di tengah ruangan itu kini ada satu kursi. Dan di atas meja, rekorder pita yang kembali menyala sendiri. Kali ini, suara yang keluar bukan rekaman orang lain. Itu suara Maya sendiri, terengah-engah, kalau kau temukan ini. Kau harus keluar. Jangan dengarkan mereka. Jangan ikut suara itu. Mereka tidak tidur. Mereka tidak, suara terputus. Digantikan oleh bisikan puluhan suara anak-anak, lalu tawa. Lalu sunyi. Sunyi yang menusuk telinga. Maya akhirnya menemukan satu jalan keluar, menuruni ruang bawah tanah tua yang tidak ada di denah, pintu kayunya terletak di balik rak buku ruang kerja. Ia turun. Dan menemukan ruang cermin. Satu ruangan luas penuh cermin tinggi, berdebu, pecah sebagian, tapi tetap memantulkan. Dan dalam setiap cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi dengan ekspresi berbeda-beda. Di satu cermin, Maya menangis. Di satu cermin, Maya tertawa seperti orang gila. Di satu cermin, Maya berdarah dari mata. Dan di satu cermin terakhir, Maya menatap langsung ke arah dirinya dan berkata, sudah waktunya. Mereka butuh wajah baru. Lalu, semua cermin pecah bersamaan. Keesokan harinya tetangga yang penasaran akhirnya datang. Rumah itu sunyi. Tidak terkunci. Tidak ada tanda kekerasan. Mereka masuk. Dan menemukan kamera Maya di lantai. Rekaman terakhir di dalamnya, Maya berdiri di depan cermin, tersenyum. Tapi ketika diperbesar, bayangan di cermin tidak tersenyum. Ia menangis, dan menggapai keluar. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu wajah baru berikutnya. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.